أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah i'tikaf salikin di surau Ridho Ilahi, semoga kedengarannya. Pintu dibuka, buka aja, panas. Buka. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada hari ke-3. Ketiga, kecuali Irsyad. Irsyad sejak kapan? Tahun lalu. Sejak awal Ramadan ya. Alhamdulillah. Begitulah kondisi kita. Kalau bisanya 10 hari, alhamdulillah. Bisa 30 hari, alhamdulillah banget. Ini apa nih? Kipas sate. Kipas sate. Kalau bisa 40 hari, alhamdulillah banget. Bisa 60 hari, lebih lagi. Tapi yang paling mantap adalah zikir Allah tanpa batas, tanpa tempat, tak memandang tempat, tak memandang waktu. Baru suara kedengeran kan. Dan tolong mirip Lorali wafat. Mirip kayak Lorali wafat duduk lah. Udah 3 hari kita di sini. Memang niatnya biarlah kajian di Surau Nur Mutmainnah aja. Rencananya pengen sembunyi. Tadi jumpa Abu Ya Rozi, ditanyain ngaji nggak di situ. Ngeles lah kita, nggak ada kitab. Beliau lagi pegang kitab ini, kitab yang menjadi pegangan jamaah tabligh, Fadilah Amal. Oh iya, bagus juga. Terus kata Abu Ya, kenapa kita perlu baca ini? Yang pertama, banyak hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadisnya. Terlepas hadisnya itu dikatakan orang dhaif, hadisnya lemah. Ya jelas hadis-hadis tentang zikir, keutamaan doa, jumhur ulama mengatakan tidak masalah meskipun itu dhaif. Maka Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah, jumhur yang mayoritas ulama mengatakan idza rawaina fil fadail wal adhkar wal awrad tasahalna. Kalau kami meriwayatkan hadis terkait keutamaan ibadah, zikir, wirid, tasahalna, kami lebih longgar dalam standarisasi ilmu hadisnya. Wa idza rawaina fil halal wal harami wal ahkami wal aqdiyah shaddadna. Apabila kami meriwayatkan hadis-hadis tentang hukum halal haram, kami harus berlaku ketat. Maka kalau hadis dhaif ya nggak bisa. Tapi kalau untuk persoalan keutamaan ibadah, zikir, hadis dhaif tidak masalah. Kenapa demikian? Dhaif itu bukan berarti pasti bukan dari Nabi. Belajar ilmu hadis sedikit, disuruh ngaji ilmu hadis. Ketika ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, istilah dhaif tidak meniscayakan hadis itu tidak valid dari Nabi. Bisa jadi valid dari Nabi. Hanya personal yang meriwayatkan itu kebetulan dia orang yang tidak kredibel. Tapi ternyata beritanya benar. Contoh sederhana. Bukit Tinggi jam gadang kan? Bukit Tinggi jam gadang. Lalu saya katakan misalnya Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman didirikanlah jam gadang di kota Bukit Tinggi. Karena akhir zaman sekarang akhir zaman kan? Itu betul nggak? Informasinya benar nggak? Nggak benar. Ada nggak jam gadang Bukit Tinggi? Oh ada. Ada, benar nggak? Benar. Benar nggak Rasulullah ngomong gitu? Oh iya, iya. gitu maksudnya. Jika dinisbatkan kepada Rasulullah yang berkata itu tidaklah benar, tapi informasinya benar kan? Inti dari kabar tadi benar kan? Jam gadang didirikan pada masa
Belanda. Iya, bahasa Belanda. Ya Pak Letkol, Pak Kolonel. Jepang. Jepang tuh pewarisnya dia berubah atap aja. Pada masa Belanda jadi gaya atap Belanda, pada masa Jepang berubah gaya Jepang. Sekarang gaya Minang. Minang menjajah juga, menjajah budaya mereka. Yang kadang kan diciptakan oleh Belanda. Kita jajahlah Belanda. Belum. Belanda dijajah oleh Jepang. Disimbolkan atapnya motif gaya Jepang. Pas kemerdekaan itu atapnya masih atap budaya Jepang. Memang bisa lihat lagi sejarahnya. Akhirnya kita jajah budaya mereka, kita ubah jadi gonjong. Itulah Minang menjajah Jepang gitu. Dia kadang doang. Contoh Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan berdiri surau ridho ilahi, akan berdiri surau ribat nuraniyah, surau nur mutmainnah. Surau itu ada nggak? Benar ada surau itu. Rasulullah berkata itu benar nggak? Nggak ada. Tidak semua sesuatu yang palsu itu informannya pemalsu misalnya disampaikan dan disebarkan kepada Rasulullah itu tidak benar, tapi inti beritanya benar. Nah itu logikanya tadi. Tidak semua hadis yang secara silsilahnya itu lemah, ini cuma lemah doang, dia sedikit lupa aja, itu bagi ilmu hadis itu udah berat itu. Kita pelupa banget, maka kita nggak ada satupun yang pantas menjadi perawi hadis. Dalam ilmu hadis itu orang yang pelupa, coba kemarin baca hadis ya, coba Pak Sulaiman tadi saya contohkan kalam palsu tentang Rasulullah bersabda bahwa jam gadang, tentang jam gadang. Coba Pak Sulaiman ulang lagi kalam seperti tadi, kalimat saya persis. Lupa Ya lapar. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjadi periwayat hadis, karena standar periwayatan hadis seperti Imam Bukhari terus ke atas itu standarnya harus kredibel, kekuatan hafalan yang mantap. Imam Bukhari itu pernah dites. Imam Bukhari pernah dites waktu beliau masih remaja. Dites oleh para ulama. Para ulama mengumpulkan beberapa hadis, kemudian silsilah dan redaksinya diacak-acak. Pernah lihat main gaplek balok-balok itu kan? Main semua nih. Mayong, di sini main domino. Pang. Itu kalau marahan di rumah kan itu aja. Gitu. Digini-gini antara silsilahnya, silsilah jalur periwayatannya dengan redaksi hadisnya diaduk-aduk. Diserahin ke Imam Bukhari. Disusun rapi hadis ini dari sebulan ini hadisnya ini, yang sebulan ini hadisnya, sebulan ini hadisnya, rapi. Disitulah mulai ta'ajub para ulama pada Imam Bukhari. Itu kualitas hafalan. Kita baru tadi aja sebutin dulu Pak. Maka, itu dari segi hafalan. Belum lagi dari segi namanya integritas. Tadi kan kredibilitas hafalan. Ada lagi integritas. Itu namanya adalah dalam ilmu hadis. Dia biasa pakai peci. Dalam budaya tradisinya di masa beliau itu, seorang ahli hadis dia biasa pakai peci, dia biasa pakai sarung, tiba-tiba pakai celana jeans. Bagi kalangan ilmu hadis, ulama ilmu hadis, riwayat dia sudah tidak bisa terima lagi besoknya. Padahal apa hubungan celana sama hadis? Celana jeans sama hadis. Penampilan. Menutup aurat kan? Itulah performan dalam ilmu hadis betul-betul diperhatikan. Demi apa sih kok seketat itu, segitu banget ya? Demi menjaga kemurnian hadis Nabi. Preventif bagaimana supaya hadis Nabi itu betul-betul murni. Itu hadis terkait dengan hukum. Tapi kalau hadis-hadis terkait ya fadilah keutamaan itu, maka ulama lebih longgar. Maka dipilihlah oleh Abuya kitab Fadail Amal, kitab yang biasa dipakai saudara kita di jamaah tabligh. Ini kita terjemah, kitab aslinya saya punya di Jakarta. Kenapa pakai buku ini?
kitab Jami' fil Usul fil Awliya sudah dibaca oleh Bu Aldo. Ada lagi kitab satu lagi dibaca oleh Bu Yuna, kitab Imam Sya'rani. Tinggallah ini aja lah kata Bu ya. Ada hadis-hadisnya. Oh ada hadisnya, oke. Kalau kita berbicara hadis, kita sedang berbicara ujung sanad kita. Ujung sanad. Ini silsilah Naqsyabandiyah ya, contoh silsilah dengan berbentuk apa namanya? Syair ya. Nazam. Berbentuk syair. Abuya Kasri, Abuya Nur, terus ke atas Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi, terus ke atas sampai ke Abu Bakar Siddiq. Di atas Abu Bakar Siddiq siapa? Rasulullah. Ini yang kita baca ini bukan kalam Syekh Bahuddin, bukan kalimat Buya Razi, bukan kalimat Buya Kasri, bukan kalimat siapa-siapa, tapi kita baca ada kalimat pongkolnya. Hadis itu kalimat siapa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah dalam sanad tariqat? Dalam sanad tariqat Rasulullah siapa? Ya ujungnya, tanpa beliau nggak ada tariqat. Kenapa orang lebih wow ketika mendengarkan kalimat-kalimat imam-imam daripada mendengarkan kalam Nabi? Itulah hijabnya dia dari Nabi. Ketika berbicara kitab-kitab, kuat-kuat para ulama, meneteskan air mata, menangis, tapi mendengarkan kalam Nabi hambar. Yang masalah hadis Nabi atau dia? Kok mendengar kalimat Nabi yang mana sang Nabi lah sumber ilmu para ulama, tapi kok mendengar hadis Nabi kok biasa-biasa aja? Yang salah siapa sih? Maka itulah sebabnya Abu Ya Ar-Razi itu diripat sangat menekankan dalam pengkajian tasawuf harus ada unsur sunnah nabawiyahnya, hadis-hadis Nabi, karena sumber tasawuf pun dari hadis Nabi, sumber tasawuf pun dari Al-Quran ya. Sumber tasawuf bukanlah dari akal-akalan ya. Gitu Pak Sulaiman. Beliau penulis kitab ini namanya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Kandahlaw di dekat Delhi, bukan Delhi. Delhi apa di India itu? New Delhi. Ada dua kali ya daerah itu. Dan ada old kali ya? New Delhi. Itu kan new, yang old ada kan? Old ya. Itu maksudnya itu. Terus Sumatera Utara namanya apa? Delhi. Nah, itu old kali ya? Itu awalnya. Ya, di Medan tuh old Delhi. Yang di India New Delhi. Di Medan old Delhi. Ngarang namanya itu. Palsu. Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Naqsyabandi tariqahnya. Cocok sama kita? Cocok tariqah kita. Tablik sama. Hah? Sama tablik sama berarti. Sama. Urut ya. Apanya? Urut namanya. Khuruj. Ya kalau Pak Sulaiman ke Kelambu namanya dukhul. Masuk. Kalau khuruj keluar. Kalau masuk Kelambu namanya dukhul. Ya. Kalau di fikih beda lagi tuh Mas. Itu irsyad paham. Ustaz Ali senang banget. Ini adalah contohnya Happy Suluk. Fan Suluk. Suluk akhir zaman begini, tegang-tegang terus gitu. Nggak rusuh juga. Keketatan berbentuk kelembutan. Dia ketat tapi bentuk kelembutan. Udah pada ngumpul HP kan? Mana ada bentak-bentak? Kumpulkan HP, nggak ada kan? Pelan-pelan aja ngomong, kumpulin kan? Pak Sulaiman kelimpetin satu hari HP-nya. Ketahuan. Nggak punya, enggak, cuma satu. Pak Sulaiman ya aneh, orang punya tawasul khusus, dia tawasul sendiri beda tawasulnya. Tahu itu, dia tawasulnya khusus. Udah apa-apa sama aja kok. Puncaknya ke Rasulullah juga kan. Ngeri Pak Sulaiman. Silsilah kita kepada Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi, karena pertama Abu Ar-Razi Hashim mengambil dari Kiai Taifur Madura,
Kiai Taifur Madura mengambil dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Sayyid Muhammad bin Alawi adalah murid dari beliau. Jalur berikutnya Abuya mengambil dari Abuya Sya'rani Al-Banjari, Abuya Sya'rani Al-Banjari, almarhum Banjar. Nah, alhamdulillah kita sudah berkunjung ke rumah beliau, berkunjung ke perpustakaan beliau. Foto Abuya dipampang sama beliau di kamar perpusnya. Abuya Sya'rani mengambil dari Syekh Muhammad Yasin. Orang mana? Orang Kayu Tanam ya. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Kayu Tanami. Ya aslinya begitu loh. Kayu tanam ikut tanam, Padang ya Padang, beda. Tapi kalau orang luar kan kenalnya, padahal dia orang apa tuh, Kreo. Bukan Kreo sih, di dekat Pasaman yang paling ujung tuh. Rawo, Kreo Jakarta Selatan. Dekat rumah Burhan. Dekat rumah. Rawo. Kalau dia mahasiswa nih, mahasiswa Rawo, kuliah Jakarta. Kamu dari mana? Dari Rawo. Di mana tuh Sumbar? Oh Padang ya? Bukan, Rawo ya Rawo, Padang. Tapi yang dapat nama nasi ya nasi Padang gitu. Bukan nasi Rawo, bukan nasi Solo, nasi Bukit Tinggi. Nasi Bukit Tinggi, nasi Pekebun, nasi Padang juga dapat nama. Alhamdulillah. Ya bagaimanapun Padang kan penopang Sumatera Barat. Gimana? Di pesawat mendarat di mana? Padang. Mau di jalan lurus di sini, Pekebun. Nggak bisa. Mendarat di Pulau 9, muter-muter pesawat. Saya belok-belok nih. Jadi silsilah kedua Abuya Ghazi mengambil dari Abuya Sya'rani Al-Banjari. Syekh Sya'rani mengambil dari Syekh Muhammad Isa, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Kayu Tanami. Ini istilah bid'ah, tapi mau faktanya begitu, kampung beliau Kayu Tanam Al-Fadani. Apa-apa Al-Fadani. Karena beliau juga menisbahkan diri beliau sebagai Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah mengambil dari beliau. Nah, gitu silsilahnya. Jadi Syekh Muhammad Zakaria, Syekh Yasin, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Syekh Muhammad turun ke Abuya Taifur, Syekh Yasin turun ke Abuya Sya'rani, Abuya Sya'rani ke Abuya, ke Taifur ke Abuya. Terus nyebar ke kita di sini. Nah, gitu ceritanya. Beliau ini seorang Naqsyabandiyah dan kitab beliau ini menjadi pegangan bagi saudara kita di Jamaah Tabligh. Apapun kesan yang kita lihat, pengalaman yang kita lihat dari Jamaah Tabligh, maka itu personal ya, bukan Jamaah Tablighnya. Kita kalau sudah berthariqah itu tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata tidak elok pada orang-orang yang sedang fokus berdakwah seperti itu. Ya. Ada betul oknum-oknum di anggota Jamaah Tabligh itu yang mengikuti pola-pola Wahabi, ada orang personalnya aja. Bahkan saya mendengar langsung, saya bilang ini satu kampung, satu jarak 3 rumah dengan saya. Beliau ikut khuruf mana-mana, ikut ke mana, Pakistan, ke Bangladesh. PIB. Apa? PIB. Apa tuh? Pakistan, India, Bangladesh. Pakistan, India, Bangladesh. Ikut mana-mana. Saya bilang, oh bagus tuh mama bagus, kebetulan itu karena saya secara halus pengen mengajak kepada Naqsyabandiyah, karena ini yang ikut Jamaah Tabligh ini dia bukan orang thariqat, tidak berbasis tradisionalis, pokoknya anti lah dengan namanya thariqat. Kebetulan dia masuk Jamaah Tabligh, wah ini kesempatan saya nih mau membawa nama sang imamnya. Wah mantap, ini sang imam di Jamaah Tabligh ini belum thariqatnya Naqsyabandi. Berarti mama sekarang udah ikut Naqsyabandi. Oh enggak, beliau itu Syekh Muhammad sekarang tadi dia udah tobat dari Naqsyabandi. Enak aja gitu. Pas ada selera tidak selera dia tobat. Itu betul beliau. Wallahi beliau ngomong gitu. Tapi saya kamu lanjutin, saya tanya dalilnya nih, mana dalilnya? Bilang gitu kan. Mana kitabnya, mana sumbernya, bisa aja saya tanyain. Tapi kitab di mana? Saya tahu beliau nggak bisa baca kitab. Saya akrab, so baca canda sama beliau gitu kan.
suka bercanda gitu. Semangatnya beliau luar biasa. Jadi adapun kalaupun terjadi hal-hal seperti itu sebabnya personal. Mau misalnya katanya motorin masjid, dia personal. Maksudnya apa? Seandainya itu diketahuan oleh pemimpinnya, amirnya, itu pun amirnya nggak boleh seperti itu. Nggak ngebolehin jamaah-jamaahnya kotor seperti itu. Bersih, toharah, jaga kebersihan, jaga kesucian. Nah, tapi yang selalu jamaah tabligh itu apa? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, betul-betul diamalin. Jika engkau terlalu keras kepada mereka, tentu mereka nggak mau ikut. Gitu. Udahlah Muslim jamaah tabligh masih aja nggak mau ikut. Nah, itu parahnya gitu tuh. Orang ngajak kita kasar mau ikut nggak? Maunya kita apa? Lembut ya. Dia udah datang dengan kelembutan, kita masih nggak mau. Mana? Tuh kita tuh. Kemudian ayat ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun datang ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan, berkata-katalah, berdialoglah dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Ini ngomong kepada sosok yang ngaku Tuhan, lembut kata-katanya, kata Allah. Akhlak yang Allah ajarkan seperti itu. Udah jelas-jelas nih Fir'aun nganggap diri sebagai Tuhan, ya ternyata Nabi disuruh qawla lahu qawlan layyina, berkatalah dengan berkata yang lembut kepada Fir'aun. Dulu pernah hampir keceplosan kepada Sayyidina Fir'aun karena terbiasa mau Sayyidina Rasulullah, Sayyidina imam-imam ini itu ya Sayyiduhum, Tuhan mereka, Tuhan pengikutnya, Sayyiduhum, bukan Sayyiduna, bukan. Itulah sekilas kitab ini ditulis oleh Imam Muhammad bin Zakaria Al-Kandahlawi dari India. Di India pada masa-masa beliau menjadi gudang ilmu hadis, menjadi gudang ahli hadis. Banyak ahli hadis di masa-masa beliau sampai sekarang. Maka di India itu ada universitas namanya Universitas Hyderabad. Hyderabad. Tempat guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Al-Mustafa, aku ngambil S3 di sana di Padesh. Bukan Padesh, itu tempat kelahiran guru beliau, Muhammad Mustafa Amsam. Baik, kita ambil hadis-hadis tentang keutamaan zikir. Tapi kita nukil satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ya, fokus ya. Fadhkuruni adhkurkum. Apa artinya? Apa artinya? Gampang kok, tinggal terjemah aja. Apa maksudnya? Adhkurkum. Ya. Oke, ya. Ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Atau sebutlah aku, niscaya aku menyebutmu. Kenanglah aku, niscaya aku mengenangmu. Begitulah, lebih kurang begitu ya. Karena urutan tarkib kalimatnya, susunan kalimatnya begitu. Sebutlah aku dengan perbuatanmu, maka aku akan sebut engkau dengan perbuatanku. Maka rumus dalam akidah, mana yang qadim, perbuatan kita atau perbuatan Allah? Perbuatan Allah. Mungkinkah sesuatu yang baharu ini menjadi sebab terpengaruhnya yang qadim? Allah yang qadim terpengaruh oleh kita yang hadis yang baru ini? Gak mungkin. Orang tua disebabkan adanya anak, masuk akal gak? Itu makhluk dengan makhluk aja begitu. Nih alhamdulillah nih sepasang orang tua ini menjadi ada karena anak ini. Masuk akal nggak? Nah, kira-kira begitu. Di Al-Quran Allah mengatakan, sebutlah aku, niscaya aku akan menyebutmu. Tapi kok Allah menyajikan bahasa seperti itu? Itulah cara Allah menghargai ikhtiar kita. Padahal kita bukan siapa-siapa. Namanya kita yang berzikir. Coba ayat Al-Quran tentang perang Badar.
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar di saat engkau melempar itu. Tidaklah engkau yang memanah ketika engkau sedang memanah itu. Walakinallaha rama. Tapi Allah lah yang sebenarnya memanah. Tapi jangan bayangkan Allah begini. Nggak boleh. Nanti tasybih. Nggak boleh. Tasybih nyerupakan. Nggak boleh. Nanti jadi musyabbihah. Nanti nggak boleh. Maka pertanyaannya, lebih mulia manakah memanah dan berzikir? Perbuatan memanah dengan berzikir, mana lebih mulia? Ragu jawabnya. Zikir. Jika perbuatan memanah aja, ini memanah ya. Tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah itu, tapi Allah yang memanah. Ini berzikir. Lebih mulia mana zikir atau memanah? Lebih tinggi derajatnya? Zikir, tinggi. Ini perbuatan yang di bawah aja derajatnya. Allah yang menyertai. Gimana kira-kira ini nih? Siapa yang berzikir? Allah. Itu maksudnya. Tapi Allah sajikan dengan bahasa fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku nggak sebut engkau. Seakan Allah itu mantap loh dalam menyembunyikan hakikat. Ya, Allah hargai perbuatan siapa. Zikirlah ya, nanti aku sebut. Emang siapa yang bikin kita berzikir? Allah juga. Kita berzikir itu sudah dicatat tak di Lauhul Mahfuz? Sudah. Sudah ada nggak di azali informasinya? Sudah. Sudah ada nggak dalam ilmu Allah, dalam takdir Allah bahwa kita akan berzikir? Allah sudah mendesain. Berarti siapa yang berzikir? Nah, itu maksudnya. Atau bahasa amannya adalah atas izin siapa kita berzikir. Nah, itulah sebabnya kenapa kita ketika berzikir itu berat rasanya. Karena kita membawa daya kita. Padahal kita sudah sering mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan. Kecuali Allah juga di belakangnya. Kita sering berucap itu. Tapi faktanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebentar. Kita perlu mereview lagi. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Emang mampu kita menuju Allah? Wa ridhaka matlubi. Dan ridhamu lah yang ku cari. Emang mampu kita mencari ridha Allah? Sehebat apa pencarian kita? Sehebat apa kita menuju Allah itu? Memang bisa. Jadi apa? Ilahi anta maksudi itu. Kenapa ilahi dibawakan ke depan dulu? Anta maksudi anta. Tujuanku adalah engkau misalnya. Ridhomu adalah harapanku misalnya. Tapi dikedepankan ilahi. Padahal tanpa ilahi pun bisa. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tapi dimunculkan oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Wajdwani ilahi. Supaya apa? Dengan ucapan kita ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku. Maksudnya apa? Ya Tuhanku, hantarkanlah juga aku kepada hadiratmu. Wa ridhaka matlubi, hantarkan juga aku pada ridhamu. Itulah disebut dengan hamba radin dan mardin. Nafs radiyah, nafs mardiyah. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya zikir kita ini mantep, ajib, kerasa, hilangkan rasa kita yang berzikir. Hilangkan rasa ananiah kita dalam berzikir. Kita akan dijemput. Dan setelah itu pasrah kita. Jangan mencari-cari lagi. Selama ada kata mencari-cari, selama itu kita semakin dijauhkan. Maka pasrah aja, pasrah gitu. Coba. Kenapa ketika orang berbaring itu bisa tertidur? Pasrah ya? Ya pasrah kan? Jarang kan orang kalau berdiri bisa tidur kan? Meskipun katanya ketika latihan militer, ya, ada sebagian teman-teman, waduh syukuri ya. Jalan bisa tidur. Itu sebenarnya mengikhtiarkan mata aja, merem aja itu. Merem aja. Tapi tidur yang sebagaimana berbaring itu ya tidak. Tidak. Nah, kenapa ketika tidur itu bisa rehat? Karena kita memasrahkan sendi-sendi tulang kita kan.
Sejatinya ketika kita duduk ini sendi kan berbeban ini. Apalagi bagian bawah, tulang punggung sampai nanti tulang iga ini kan disop kan bisa. Sop tulang iga Pak Sulaiman. Nah, makin ke bawah kan makin berat tuh kerjaan sendi kita. Kenapa? Semakin bobotnya makin kuat. Yang paling berat tugasnya bagian tubuh kita tulang mana? Tulang ini, tulang mata kaki ini. Ya, tulang mata kaki kan. Dia paling bawah kan. Makin dia ke bawah, makin banyak dong kilogramnya yang ditanggung. Nah, tulang leher itu sudah beban kepala. Pengen ngetes, kenapa? Kalau kita punya kepala sini kayaknya ringan banget ya. Coba ke orang lagi tidur, kepala diginiin, kerasa beratnya. Kira-kira begitulah tulang leher kita menahan beban. Ya kan, orang lagi berbaring, kita angkat kepalanya, kerasa gak beratnya? Yang berat itu sebetulnya ada di kepala kita sendiri, tapi kenapa kita merasa ringan? Kamu geleng-geleng enak banget gitu. Mangguk-mangguk, geleng-geleng. Kenapa? Kayak gak ada beban ya? Gak ada beban. Nah, ketika kita tidur, ketika berbaring, kita bisa tidur. Kenapa? Karena kita pasrah. Ketika kita tidur, kita rehat. Maka zikir supaya yang katanya tadi kerasa, maka rehatkan rasa kita. Rehatkan kita merasa berbuat. Rehatkan rasa-rasa aku sedang melakukan. Tenggelamkan aku kita dalam tenggelaman Allah. Itu namanya kesadaran. Meskipun awal-awalnya agak asing kalimat-kalimat begitu. Gimana ceritanya? Ini hakikatnya Allah berzikir. Ya itu nggak sopan juga kita ngomong gitu. Itu kalimat rasa. Ya faktanya kita yang itu gak, yang bertindak ikhtiar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah mencipta kalian. Allah juga mencipta perbuatan kalian. Ya ada perbuatan yang Allah cipta untuk kita. Tapi hakikatnya dari siapa? Ya Allah. Nah. Fadhkuruni adhkurkum. Balik lagi hadis tadi. Jadi kenapa seorang bisa berzikir? Karena Allah telah dahulu menzikiri dia. Apa ciri-ciri seorang hamba dizikirin oleh Allah? Ciri-cirinya ketika dia mau berzikir. Itu pertanda Allah telah menzikirinya. Apa? Dengan cara dia berzikir, itu tanda dahulu Allah sudah berzikir pada dia. Maka dalam kitab Ar-Risalah Qasyariyah yang diriwayatkan, 2 orang murid ditanya oleh seorang gurunya. Ditanyalah murid-murid ini, kita bisa tahu tidak Allah ridha pada kita? Yang satu murid mengatakan tidak. Yang satu murid mengatakan bisa. Ditanya oleh guru kepada murid yang mengatakan bisa kita mengetahui Allah ridha. Bagaimana cara kita tahu Allah ridha pada kita? Dijawab oleh sang murid, ketika kita ridha pada Allah, itu pertanda Allah sedang ridha pada kita. Jadi sejatinya apa? Apa yang kita lakukan itu hanya cerminan sebetulnya. Cerminan itu. Kita berzikir, cerminan Allah menzikiri kita. Ya. Maka nggak ada istilahnya Allah mensia-siakan, itu nggak ada. Al-Quran disebutkan, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang merasa dipandang oleh Allah. Orang muhsin itu kan ihsan. Ihsan itu apa dalam hadis Nabi? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau sembah Allah, engkau menghambakan diri pada Allah seakan-akan engkau memandangnya. Namun jika faktanya kamu tidak memandangnya, nggak masalah, Allah memandang kok. Kalau Allah memandang kita, dan lalu kita memandang Allah, dengan siapa kita memandang? Maka sejatinya di hadis ihsan itu yang inti hadis itu di belakang. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau memandangnya. Memang bisa kita memandang. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kalian tak memandangnya, dia memandangmu. Dia memandangmu. Nah, sekarang toh kalau si hamba diberikan izin memandang, bermusyahadah pada Allah, dengan basar, dengan pandangan siapa yang dipakai oleh si hamba? Basirah siapa yang dipinjamkan pada si hamba? Maka ada syair yang disampaikan oleh salah satu guru ya, mursyid Malaysia itu di mana? Apa kata beliau?
Di balik mata kau memandangmu. Kau memandangmu. Di balik mata engkau yang memandang kepada engkau. Itu kalimat-kalimat. Dalam kitab tasawuf itu banyak seperti itu. Itu kalimat untuk menggugah kesadaran kita bahwa betullah bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata, kullu ala ma khalallah batil. Hadis Labid. Apa kata Rasulullah? Kalimat yang terbaik adalah kalimatnya si Labid. Ala ma khalallah batila. Batila atau batil? Ala ma khalallah batil. Semua selain Allah batil. Gak ada, nihil, nol. Semua selain Allah tuh nol. Termasuk juga kita bertindak, nol. Kita berzikir, nol. Gak ada kita ini. Ya. Tapi Allah menghargai kita. Fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah padaku akan berzikir kepadamu. Ya. Coba lihat hadis keutamaan zikir. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditegur beliau kan. Kita lupa Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa pada Fatihah kepada penulis kitab ini Syekh Muhammad Zakaria Kandalawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى. Ini hadis qudsi. Hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan imam-imam lainnya terus silsilahnya 4-5 orang ke atas bertemu sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Abu Hurairah ini masuk Islam pada masa Khandaq atau apalah, Khaybar. Tahun ke-7 atau 6 Hijriah. Abu Hurairah ini lahir tahun 6 atau 7 Hijriah. Nanti bisa dicek. Berarti masa beliau bersama Rasulullah itu 3 atau sampai 4 tahun. Singkat. Berarti tidak menyaksikan perang Uhud, tidak menyaksikan perang Badar. Beliau asli Yaman, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Imam sahabat Nabi Abu Hurairah. Tapi beliaulah orang yang paling banyak meriwayatkan. Tapi kalau ditanya sahabat Nabi mana yang paling banyak hafalannya, maka saya katakan ya Abu Bakar. Saya akan katakan Umar bin Khattab. Saya akan mengatakan semua sahabat Darul Arqam, mereka lah yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi tidak hanya ucapan. Mereka melihat Nabi berbaring itu hadis. Perbuatan Nabi, actionnya Nabi itu hadis. Sifat Nabi, fisik Nabi itu hadis. Apalagi jika beliau berkata, itu hadis. Ya banyak dong berarti. Dan disaksikan dong oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kalau ditanya, siapakah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis? Ya seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat-sahabat Darul Arqam ya, di Mekah itu. Kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan, beda. Satu lagi yang tadi menghafal kan? Tidak semua yang dihafal itu diriwayatkan. Tidak semua yang dihafal itu diriwayatkan. Itu juga kata Abu Hurairah. Allah titipkan, Rasulullah titipkan 2 goni. Jika 1 goni aku ungkapkan, maka akan dipotong orang leher ini. Itulah bab hakikah. Nah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang lain mana yang tadi katanya banyak hafal, ngapain? Ya sibuk urusan tugas-tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Apa kata Allah? Aku
Allah itu berkata, aku ini membersamai persangkaan hambaku terhadapku. Aku berada di sisi persangkaan hambaku kepadaku. Dan aku membersamai hambaku jika hambaku menyebutku. Yang kita sebut apa? Zikir itu kita nyebut apa? Asma, nama. Bisa gak nama terpisah dari yang dinamai? Tidak. Kita ambil dodonya ambil, ngambil orang kesurupan. Hilang, pas kita cabut hilang dodonya di situ. Nggak bisa kan? Kalau kita dodo, pikiran kita langsung ke sosok ini. Siapa lagi menjadi contoh ya? Pak Sulaiman. Langsung ngarah ke beliau. Karena nama nggak bisa dipisah dari yang dinamai. Nah, tidak bisa dipisah antara nama dan dinamai. Allah pun demikian. Tidak bisa dipisah antara namanya dengan yang dinamai. Ketika disebut Allah, maka di sana ada Allah. Tapi di sananya tidaklah bertempat. Tidaklah mengambil ruang dan waktu. Karena Allah itu Maha Pencipta ruang dan waktu. Nah, ana 'inda zanni 'abdi bi. Nah, maka kalau ada namanya muraqabah, ada muraqabah ma'iyah, ada muraqabah indiyah. Muraqabah ma'iyah, ada muraqabah indiyah. Sebelum muraqabah ma'iyah, muraqabah indiyah dulu. Melatih zon, melatih persangkaan baik kepada Allah, berbuat baik, bersangka baik pada Allah. Apapun ya Allah izinkan terjadi pada kita, kita berbaik sangka pada Allah, itu sudah bagian dari buah muraqabah indiyah. Nah, ketika kita merasa nyaman, tenang, tidak terganggu, tidak gelisah, tidak gundah, ada yang membacking kita, ada menjaga kita, ada terasa bersamai. Allah sang pencipta, Allah sang penyayang, Allah sang ma'a, Allah sang yang bersama. Itu disebut dengan muraqabah ma'iyah, muraqabah kebersamaan. Nah, itu kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dalam hadis lain juga disebutkan ana jalisu man dzakarani. Aku ini bagaikan teman duduk orang berzikir kepadaku. Bagaikan teman duduk orang berzikir kepadaku. Lalu Allah jauh nggak? Jauh nggak Pak Suluk? Yang suluk nih, tanya boleh Pak ini Pak Suluk. Pak Suluk, Pak Suluki. Bukan orang Solo, bukan. Bukan orang Solo juga kan? Bukan, tapi nama Suluk. Pak Suluk. Sampai 5:30 ya. Sampai habis tuh. Sampai habis. Sahur. Tarawih. Sampai mana tadi? Ana jalisu man dzakarani. Aku bagikan teman duduk orang yang mengingatku. Ya. Maka saya bertanya, kalau seperti itu Allah berfirman, sudah segitunya Allah berfirman, aku membersamainya jika dia menyebutku. Tambah lagi Allah di hadis qudsi yang lain, ana jalisu man dzakarani. Aku teman duduk orang yang berzikir padaku. Tambah lagi di Al-Quran ya, ana wa huwa aqrabu ilaihi, itu sa'ali kalimatnya, wa huwa ya, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, wa huwa ya, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat dari si dirinya kita itu, si dirinya itu kita kalah gitu. Allah lebih dekat dari diri kita. Allah lebih dekat dari diriku. Bahkan antara kata diri dan kata aku itu pisah, ada Allah di sana. Buang kata diri, Allah di antaranya. Itu saking dekatnya. Apalagi hadis. Tambah lagi hadis dalam hadis sahih. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Semakin dekat Allah pada hamba ketika si hamba sedang sujud.
Itulah sebabnya banyak pada kekasih-kasih Allah itu ketika sujud mendapatkan ilham. Karena kondisi kesadarannya semakin dekat pada Allah. Bukan kalam khatir-khatir lagi, dapat semacam firasat lagi, bukan dapat kalam dari wali lagi. Ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Tapi dia bukan nabi. Semakin si hamba mendapatkan kalam dari Allah, semakin sadar dia bukanlah nabi. Karena dia semakin sadar dia bahwa penutup nabi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh nggak Allah? Kalau mengatakan Allah jauh, kafir. Serem ya? Ya iyalah mengingkari namanya. Allah qarib. Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku menanya tentangku. Sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini banyak orang salah menerjemahin. Hadis itu, ayat itu tidak berbicara meminta-minta. Jika hambaku meminta-minta padaku, bukan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan sa'alani. Sa'alani meminta kepadaku, sa'ala anni jika hambaku merindu penasaran kepadaku mencari-cariku, inni qarib. Itu terjemahnya. Sa'alaka ibadi anni, sejelas itu Al-Quran. Kok diterjemahkan apabila hambaku meminta padaku? Jauh banget. Orang ahli nahwu pasti ngingkar pada makna itu. Kecuali kalau Allah mengatakan wa idza sa'alani 'abdi, jika hambaku bertanya minta kepadaku, aku dekat. Betul terjemah begitu. Tapi Al-Quran lafaznya enggak begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai kekasihku Muhammad, jika ada hamba-hambaku di sana yang rindu padaku, nanya tentangku, kepo kepadaku, sampai kepada mereka, jangan khawatir, aku dekat. Aku dekat, sampaikan pada mereka. Begitu, itu sebetulnya Allah berkirim salam kepada hamba, masa sih nggak sadar gitu. Medok dikit gitu. Salam Allah nggak kita itu? Allah merayu nggak itu? Udah mau dirayu Allah nggak? Dirayu oleh Allah. Belum lagi hadis-hadis tentang bangun malam. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Kira-kira ada gak gerangan yang memohon ampun mengangkat tangan padaku? Aku ampuni, kata Allah. Ada gak? Mana? Anda cariin, kata Allah. Gitulah saking baiknya Allah. Kita aja tuh mengatakan Allah jauh, mengatakan Allah gak perhatikan kita, kufur ngomong gitu. Kalau sudah suluk masih ngomong Allah jauh, Allah tidak adil, kayak sinetron aja. Itu gara-gara sinetron dia bisa kufur orang tuh. Kalau ada kalimat begitu, Tuhan tidak adil, kufur, mengingkari namanya Al-Adil, yang maha bijaksana adil. Mengatakan Allah jauh, kufur, karena mengingkari namanya Qarib. Apalagi hati-hati berucap karena nama Allah ada di mana-mana yang siap kita ingkari. Aman kita pada nama yang lain, mungkin kita ingkar pada nama yang di sini. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bertobat, mandi taubat. Mungkin tingkah kita iman pada nama ini, ingkar pada nama yang satu lagi. Ibarat kita berada di ruang bola bukan ruang lapangan bola. Sebenarnya ada ruangan seperti bola. Terus kristal-kristal, desain itu kaca-kaca model kristal. Setiap sisi kristal itu ada nama-nama Allah. Kita berada di dalam bola itu. Kita beriman pada nama yang mayoritas, kita ternyata kufur pada satu nama. Sadar nggak kita itu? Maka itulah kenapa Rasulullah mengatakan hadis qudsi ya. Allah berfirman, ada hamba tuh yang paginya beriman, malamnya kufur. Malamnya beriman, paginya kufur. Itu Allah tidak sedang berbicara tentang orang kafir musyrik sekarang. Allah sedang berbicara hamba-hambanya yang Islam. Islamnya itulah disebutnya Islam KTP. Kolbunya kufur. Tidak percaya pada Allah. Nah, mohon maaf nih, saya melatih.
Saya ingin ngajak diri di sini juga, ngajak bersama juga. Berbuka, sahur, ada adabnya. Karena itu bisa jadi muqaddimah kekufuran. Apa maksudnya? Emangnya kalau kita makan sedikit, karena kaidah-kaidah dalam adab-adab itu kan diajari. Emangnya kalau makan setengah piring, kita mati. Biasanya makan 1 piring, 2 piring, kenyang kan, nikmat kan. Sekarang kita coba setengah piring. Emangnya kalau makan setengah piring mati nggak? Dengan asbab itu kira-kira sunatullahnya mati nggak? Lapar sih ya. Lapar iya. Mati nggak kan? Tapi kok kenapa kita makan seperti mau mati gitu? Nah, kita berbuka, kita sedang balas dendam atau apa gitu. Nah, sama dengan sahur juga. Kenapa kita sahur itu begitu banyak kayak panik? Bentar lagi serenek mau azan. Panik. Wah, ini orang banyak stok nih. Stok. Ingat kan binatang punya stok ini? Monyet. Oh, ini lagi buat teman. Kok tahu ya? Di sini ada. Di sini ada. Di kaki juga ada. Di kaki juga ada. Nah. Ini jangan sampai seperti itulah gitu. Tapi ada juga yang berbalut seakan-akan begitu sunnah. Enggak, ajaran Nabi itu imsak itu di waktu azan. Terus, ya kita makan dulu aja sampai nempel ke azan. Ente rakus bilang aja rakus gitu kan. Mau apa salahnya berhenti gitu kan. 5 menit, 10 menit gitu kan. Nah, modus pengen makan banyak sampai tempel azan. Nempel sama azan. Udah azan, belum hayya 'alas shalah. Kan belum ada panggilannya. Yang panggilan kan hayya 'alas shalah katanya. Astagfirullah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku menyebut-nyebutku dalam dirinya, dalam latifahnya, dalam lataifnya, aku pun sebut dia dalam latifah ilahiyahku. Latifah Rabbaniyah dulu, jangan kegeeran latifah ilahiyah, jauh. Latifah Rabbaniyah dulu. Latifah Malakiyah dulu, latifah malaikat dulu. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia menyebutku dalam jiwanya yang bobrok ini, masih mau dia berzikir pada Allah, aku hargai kok dengan kudusnya aku, dengan kultusnya aku, dengan bersihnya aku kata Allah, dengan maha sucinya aku tetap sebut. Jika dia berzikir dengan segala kotorannya. Kita kotor, masih nyebut Allah, Allah balas dengan kekudusiannya. Hebat apa itu Allah itu? Kita tersinggung sedikit aja besok nggak mau berbuat baik sama orang. Maka wajar Allah namanya Al-Karim, yang maha pemurah. Mau disakiti, Allah nggak pernah tersakiti kan? Kira-kira begitulah. Allah disakiti, Allah diperserikatkan, Allah diingkari, Allah tak beri. Ya emang kenapa? Kira-kira begitulah ujar kota Betawi. Emang kalau aneh ngasih hamba aneh yang kafir, emang aneh nggak jadi Tuhan lagi? Kira-kira begitu, sebegitu entengnya Allah itu. Allah tuh maha ngentengin terhadap yang lain. Ya emang Allah maha kuasa. Yang nggak boleh ngentengin itu kita. Allah berhak untuk ngentengin kita kan. Mau Allah nih, ini orang kafir nih, mau 1 menit mau mati Allah islamin. Enteng bagi Allah. Enteng. Kita aja germet tahu nggak? Jamaah sini. Germet di hatinya. Ih, enak banget ya. Enak banget. Budak tahu kafir, mau mati, masuk Islam, masuk surga lagi, enak banget. Coba kalau aneh begitu. Kalau ente begitu belum di Islam. Kira gitu. Ya terima aja lah takdirnya gitu kan. Terima takdir. Nanti kalau takdir jelek gimana? Lah, sikap kamu menerima takdir itu petanda baik. Sikap kita menerima takdir, sikap kita ridho pada Allah, itulah ciri-ciri baik itu. Ciri-ciri nanti bahagia itu seperti itu. Maka nggak ada orang pasrah kepada takdir jelek, nggak ada. Justru kepasrahannya kepada takdir, ridhonya kepada takdir, itu justru pertanda dia baik nanti di ujung. Maka di hadis Rasulullah mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah.
Setiap orang itu akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Dimudahkan ridho enggak? Oh berarti takdirnya bahagia nanti itu. Dimudahkan duduk enggak berzikir? Mungkin nanti di barzah dikumpulin bersama ahli zikir. Gelisah-gelisah enggak? Tidur-tidur enggak di waktu zikir? Malas-malas enggak? Atau melalang buana enggak pikiran mana-mana? Mungkin melalang buana juga di barzah antara surga dan neraka. Pusing gitu tuh. Coba dipakai dzauq ya, pakai rasa. Jika dia sebut diriku dalam jiwanya, jiwa kita memang hebat. Jiwa kita jiwa amarah, suka ngomongin orang, suka ingkar, suka protes. Itulah Islam Protestan tuh. Suka membantah, suka ngedumel, apalagi amarah tuh. Terus merasa lebih baik. Zikir lagi dengan jiwa kotor. Allah hargai dengan jiwa kudusnya. Fi nafsi. Sebetulnya kan kita nggak begitu dong. Nggak begitu. Yang nggak dibalas aslinya nggak dizikirin dan nggak dizikirin oleh Allah. Kenapa? Karena kita zikir dengan kekotoran. Masa sih Allah beri, Allah balas? Itulah karamnya Allah. Tapi info baiknya adalah kalau datang kepada Allah itu memang dengan jiwa yang kotor. Kalau sudah mengaku jiwa bersih, nggak bakal sampai-sampai kepada Allah. Itu masalahnya. Jebakan-jebakan ma'rifat tuh di situ. Nah, jangan tawadu tidak pada tempatnya. Aku ini kotor masuk masjid, makanya itu masuk masjid, dipel nanti di masjid. Ada nanti vakum kan, tempelin muka vakum, sudut dosa. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia menyebutku dalam mala'in sejamaah. Oh, nih kita disebut dari Nabi. Mas Amir disebut dari Nabi. Jika si hambaku menyebut dalam zawiyahnya, dalam suknya bersama-sama, aku pun menyebutnya dalam komunitas yang jauh lebih baik. Itu maksudnya khairin, lebih baik. Yang kayak tadi, kita berzikir dengan jiwa kotor. Allah balas dengan jiwa kursinya. Allah ada jiwa enggak? Ya jiwa ilahiyah namanya. Ini binafsi. Nafsiyah enggak? Ya nafsiyahnya ilahiyah namanya. Jadi nafsiyah itu lihat dulu, matikan nafsiyah. Nafsiyah mana dulu? Gitu kan. Nafsiyah amarah. Dididik bukan dimatikan juga. Nafsiyah lawamah, nafsiyah mulhamah, di-upgrade lagi. Kita di sini sedang rajin-rajinnya di khalwat ini itu sedang menata jiwa mulhamah. Syukur-syukur naik ke jiwa mutmainnah. Syukur-syukur dapat jiwa mutmainnah. Kita mau berzikir, mau bersuluk, itu kita sedang menapaki jiwa tabiat ketiga. Jiwa tabiat paling rendah itu jiwa ammarah. Jiwa tabiat di atasnya jiwa lawamah. Kebanyakan muslim di situ. Jiwa tabiat yang ketiga, jiwa mulhamah. Itu orang mukmin di situ tuh. Mukmin, rajin ibadah, abid, salik, banyak di sana. Syukur-syukur mendapatkan jiwa mutmainnah di atasnya. Masuk jiwa mutmainnah itu sudah jiwa hakikat namanya. Jiwa sejatinya jiwa. Itu jiwa hakikat. Nah, apa maharnya untuk nafs mutmainnah? Maharnya zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan sering-sering menyebut Allah, kalbu akan tenang, kalbu akan mutmainnah. Di mana jiwa itu? Di kalbu. Bagian dari komponen kalbu juga jiwa itu. Nah, jiwa itu, teman, jiwa-jiwa tabiat itu melapisi keluarnya kalbu. Jadi dia menempel, bisa dia menempel di luar, bisa menempel ke sisi dalamnya kalbu. Jiwa tabiat itu menempel sisi luar kalbu, menghijab kalbu. Jiwa hakikat mulai dari mutmainnah itu masuk ke dalam kalbu, itu liang kalbu, terus sampai ke dalam, sampai ke inti ruh, sampai ke dalam itu jiwa hakikat ada di sana. Jadi antara nafs dengan kalbu bisa dipisah? Nggak bisa. Pernah lihat es krim coklat kan? Nah, kita pakai ma'rifat es krim potong dulu, dipotong,
Rafli pernah makan es krim potong pakai lidi itu kan? Pernah kecil berarti ya. Terus dia pakai coklat. Ini ruh. Es krim ini ruh nih. Dicelup. Diangkat coklat nggak? Coklat. Udah, itu lapisan pertama tuh. Itu lapisan pertama. Jiwa mulhamah. Dicelup sekali lagi, makin tebal nggak? Tebal ya? Ya. Kabak beku kan? Beku. Makin tebal kan? Bertambah dari sana jiwa lawamah. Udah keras nih. Nih esnya masih dingin. Dicelup lagi ke coklatnya. Semakin tebal jiwa amarah. Nah, seperti es krim dengan coklat yang melapisi, maka dikikis-kikis untuk mencapai intinya es krim itu. Itu kira-kira relasi antara rohani dengan nafs sang jiwa. Tabiat. Nafsu tabiat itu yang 3 tadi. Nah, tabiat banyak makan itu nafsu tabiat. Katanya kita mau nafsu mutmainnah, tapi jiwa bahimiyahnya masih diladenin, banyak makan. Jiwa bahimiyah itu ada pada jiwa amarah itu paling bawah. Amarah paling bawah. Hah? Mutmainah tenang. Mutmainah tuh muqaddimah tenang. Kurang-kurangnya tidur. Kurang-kurangnya tidur. Gitu. Jadi kalau memang ada kata dokter kamu harus tidur jam sekian, ayo tidur. Nah, mumpung waktunya sebentar kan sedikit, jangan banyak-banyakin tidur. Maka saya rekomendasikan selama khalwat ini tidurnya ya 2 jam atau 3 jam lah maksimal. Tapi setelah sholat duha, setelah waktu duha 8, jam 9, 10, 11, bangun tuh jam 11. Maksimal tuh bangun jam 11 itu. Jam 10 udah bangun. Malam tuh tidur, bangun malam tuh jangan tidur sampai subuh. Maka sampai malam saya mohon kan, masa saya mau mohon sih? Memang boleh saya mohon supaya nggak tidur. Sadar diri aja lah gitu kan. Terus saya mohon lagi ya, ntar malam habis tarawih. Aduh. Nah itulah kita bersuluk di sini, kita sedang menapaki jiwa mulhamah untuk menuju jiwa mutmainnah. Semoga. Ntar pulang-pulang ke rumah masalah lagi sama keluarga. Kita ditarik-tarik lagi, dicelup-celup lagi. Emang selesai urusan di sini. Pulang dari sini langsung jadi wali. Katanya langsung terbang. Pulang di sini, langsung terbang ya. Ngeri. Langsung terbang rame-rame. Dari Bandara Padang. Bukan bandara Pikumbuh ya. Di Bukit Tinggi juga ada bandara Gadui. Bandara Gadui. Gadut. Apa maharnya jiwa mutmainnah? Zikrullah. Nah, Al-Quran mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah, qalbu kan tenang. Memang segampang itu. Ya Salali. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hi-nya Allah dengan ta-nya tatma'innul qulub, ada huruf lagi nggak di situ? Nggak ada ya, kosong ya. Kayaknya langsung gitu aja. Zikir pada Allah, kamu tenang. Zikir pada Allah, kamu anteng. Emang iya? Adakah orang zikir disinggung aja marah-marah? Loh, Al-Quran kan ngomong begitu. Faktanya enggak. Yang salah Quran apa kita? Yang salah Quran apa kita? Kita. Tapi begitulah cara Allah menyajikan kepada kita. Allah tuh suka memanjakan kita loh dengan bahasa-bahasa ringkas. Zikir pada Allah, kamu tenang. Cuma Allah kan buka rahasia antara zikrillahi tatma'innul qulub. Zikrillahi kemudian bertemu tatma'innul qulub. Itu enggak ada huruf lagi antara itu. Secara bahasa Arab enggak ada huruf kan? Antara hi dengan ta langsung. Seperti tidak ada proses gitu. Langsung aja gitu. Enak banget. Tapi faktanya ternyata kalau diurai antara hi dengan tatma'innul qulub itu ternyata banyak ujian-ujian kehidupan. Dihantam dulu, disinggung dulu, nggak diajak dulu, nangis nggak, ngambek nggak mau lagi suluk, nggak mau ngurusin masjid lagi di kampung, nggak diajak rapat, nggak diajak rapat, marah, tersinggung, ngambek. Allah nggak butuh macam hamba seperti itu. Ke laut aja yang begitu, ngambek-ngambekan itu.
Mentalnya bukan mental baja, tapi mental tahu. Tempe. Teman tempe. Apa simbolnya? Hmm? Hiketanya. Apa? Dengan proses seperti itu simbolnya apa, Bu? Simbol apa? Dari hiketanya tadi. Oh. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah pasti uji. Ntar dulu. Tenang itu pintu mahabbah. Tenang mutmainnah itu pintu cinta. Kalau ingin cinta, ntar dulu dites dulu. Diilang-ilangin dulu barangnya. Dicoreng-coreng dulu mukanya. Diinjak-injak dulu lehernya. Tidak begitu. Harga dirinya dihancurin dulu. Difitnah dulu kayak gitu. Maka mursyid-mursyid kita banyak difitnah. Itu. Emangnya gampang ya kasih Allah. Menjadi orang cintai Allah. Diuji dulu. Nah, mau nikah langsung gitu aja. Ya. Tetap aja ada proses. Meskipun kita belum pernah berjumpa langsung. Ada orang yang menjadi mediator. Itu kan proses. Mau prosesnya direct proses. Atau apa namanya? Indirect. Proses langsung ataupun proses tidak langsung. Yang penting proses. Mau nikahnya ada proses. Masa mahabbah dengan Allah tidak ada proses? Dites dulu dong. Di antara huruf tadi dan tak itu proses pengosongan. Ya, proses pengosongan, pembersihan, tasfiyah. Itu cara Allah mentekategi dengan kita. Kayaknya enteng banget ya. Kamu zikir, tenang. Zikir tenang. Enak banget. Ntar dulu, banyak kok orang-orang ahli tarekat, bahkan mursyid berdiri surau mursyid tarekat satu lagi. Ini marah-marah nih. Nah, murid di sana Allah angkat, murid dia tidak ada Allah angkat. Iri, dengki. Mutmainnah nggak itu? Kan udah selesai latifahnya, kan udah selesai tahlil, udah selesai zikir nafasnya, kan udah selesai muraqabahnya, tapi kan masih begitu. Yang salah tarekatnya apa dia? Ya mu'tabarah tarekatnya apa dia? Tarekatnya mu'tabarah, orangnya gak mu'tabarah. Tarekatnya mu'tabarah, orangnya oleh tarekat sini gak mu'tabarah. Seandainya sang tarekat bisa ngomong, ente gak pantas pakai baju aneh, kata orang tarekat, kata si tarekat itu. Seandainya si tarekat itu adalah sosok. Seandainya si Naqsyabandiyah itu adalah sosok manusia. Apabila Allah zahirkan sang Naqsyabandiyah itu menjadi manusia, maka sang manusia itu akan ngomong kepada orang seperti itu, ente nggak pantas memakai aneh kayak begitu. Begitu kira-kira. Ini banyak orang tarekatnya mu'tabar, ente mu'tabar nggak sama tarekatnya ente gitu. Ya ente nggak dianggap sama tarekatnya sendiri gitu. Kira begitu. Allah la yanzur ilaih nazarat rahmah. Allah nggak pandang dengan pandangan rahmat gitu. Itulah pentingnya kita muhasabah, penting kita memperbaiki diri. Ya. Jadi apa tadi? Relasi perantara antara ala bidzikrillahi dengan tatmainnul qulub, perantaranya ada pada hadis innallaha idza hadis apa itu? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau memang cinta pada seorang hamba pasti akan diuji. Tapi ke orang-orang si pecinta tahu tujuannya, dia tidak akan merasa diuji. Ya, tidak akan merasa diuji karena kalau dia tahu tujuannya, nggak pernah merasa diuji. Dan ketika kita merasa diuji pun, memang siapa kita merasa diuji? Kita daftar aja belum, bayar pendaftaran aja belum, terus main diuji. Nah, sudah masuk pada ranah ujian pun itu makom sudah bagus. Berarti sudah mendaftar kan? Berarti sudah bayar pendaftaran. Berarti sudah input data berarti kan? Ini input data aja belum, daftar belum, merasa diuji, kegeeran. Nah, gitu. Jadi kalau sudah diuji itu sudah luar biasa itu. Kalau diuji nih, entar dulu, mengaca dulu deh gitu kan. Diuji, dipuji kali gitu. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya wal awliya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para kasih-kasih Allah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya, pewaris-pewarisnya itu mengikuti. Sahabat-sahabat Nabi anteng-anteng nyaman-nyaman aja enggak? Abu Bakar Siddiq dikabarkan wafatnya diracun. Dikabarkan, itu kata Imam Asy'arani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra.
racunnya bukan racun yang langsung berefek, tapi sudah lama. Racun yang lama yang berefek. Sayyidina Umar bin Khattab yang kita alukan sahabat Nabi mulia. Sahabat Umar bin Khattab wafatnya bagaimana? Hah? Masa sahabat Nabi nggak kenal sih? Ditusuk ya? Hah? Dari belakang? Ditikam. Sayyidina Utsman bin Affan wafatnya gimana? Dikepung, kemudian ditombak, dipanah, sedang baca Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dibunuhnya bagaimana? Dipanah ya? Dipanah. Atau ditikam juga? Tikam juga. Ini pemuda-pemuda tuh pengecut semua, ini belakang semua ini. Sayyidina Utsman juga, dikeroyok lagi. Enggak gentle banget. Takut kali, karena dia tahu lawannya ngeri. Justru disitulah mempertanda betapa perkasanya para sahabat Nabi. Maka mereka berani keroyokan atau belakang. Itu aja ciri-ciri pengecut itu aja. Ngeroyok atau dari belakang. Itu aja tuh. Orang nusuk dari belakang itu pengecut, itu aja. Nah, maksudnya apa menyampaikan tadi? Sahabat-sahabat Nabi yang sering kita bayangkan hebat ya, enak ya dekat Nabi, matinya gimana? Matinya gimana? Di atas dipan nggak? Dengan dielus-elus oleh istri, mau mati ya bang, gitu nggak? Sereman itu malah ya. Oh, lebih serem itu ya? Sereman itu meninggal kita. Gini lebih ngeri itu. Meninggal lagi. Langsung deket. Senang. Hati-hati bang matinya ya, hati-hati di jalan ya. Nanti siapin koper nih katanya, jadi kan. Nah, apakah seperti itu wafatnya para sahabat? Imam Sya'rani, Imam Abu Hasan Syazili itu semuanya imam yang difitnah. Imam Al-Bukhari mau dibunuh. Imam Muslim pun membela gurunya Imam Bukhari. Imam At-Tabari punya tafsir Tabari itu wafat satu orang yang mensolatkan. Kenapa? Imam Tabari dimusuhi oleh para ulama di masanya. Tapi kitabnya dipakai sekarang. Ya. Siapa yang boleh menghadiri datang Imam Tabari dimakamkan malam, tidak boleh dia melayat. Siapa yang ngurus jenazahnya? Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Tabari ahli tafsir, Ibnu Khuzaimah ahli hadis. Itu riwayat yang pernah saya baca dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh. Karya siapa itu? Kiai Ali. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Sa'ad kalau tidak salah. Ibnu Athir. Ini ya Ibnu Athir. Tidak ada yang anteng-anteng begitu. Nyaman-nyaman gitu enggak. Ya. Setidaknya mengalami kalau tidak fisiknya terancam, pikirannya terancam, hampir ateis misalnya. Atau apa yang pra ateis itu apa namanya? Agnostik. Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali kabarnya hampir seperti itu kan? Dari ahli filsafat dalam proses pencarian kabarnya mengalami fase-fase hampir agnostik, kalau bolehlah dikatakan demikian. Tapi akhirnya apa? Beliau dibimbing oleh seorang mursyid, Abu Ali Al-Farmadi. Akhirnya bertariqah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu seorang profesor lah kira-kira zaman sekarang. Rektor mau suluk, mau khalwat. Kita bukan rektor, ya ada traktor, nggak mau suluk. Udah disuluk pun macam-macam gitu. Disuruh langsung ke Kelambu, mampir ke teras. Itu kan namanya nggak amanah. Ya, nggak amanah langsung. Kecuali kalau kebelet pipis. Nah, nggak apa-apa. Suruh langsung ke Kelambu, belok mana-mana kayak kalau kelambunya hilang mana-mana gitu. Kalau kelambunya depan matanya, belok kiri, belok kanan, duduk di teras. Google Map lagi, nggak ada pulsa lagi, mana-mana. Sekalian aja jalan keluar di warung depan. Nanggung muter-muter di sini, sekalian aja putar-putar di luar gitu. Ntar nih fotoin. Woi, kamera disita ya? Oh ada ini. Nggak, ini buat baca kitab tadi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakatu fi mala'in khairin minhum. Allah sebut mereka, Allah sodorin nama-nama ini,
di jemaah suluk ridho ilahi ribat nuraniyah disodorin nama-nama para malaikat ke majlisnya Allah. Ini nama-namanya. Ya. Emang kita disaksikan malaikat? Loh kan Nabi yang menggaransi. Tidaklah satu majlis di sana mereka berzikir, di sana mereka mengaji, di sana mereka membaca Al-Quran. Ada di sini semua. Zikir ada, sholawat ada, ngaji. Alhamdulillah kita ngaji. Kalau nggak kurang nih satu. Baca Al-Quran ada, digilir ya. Illa haffat alaihimul malaika. Melainkan malaikat akan menaungi mereka, memberikan rahmat kepada mereka, menyampaikan rahmat kepada mereka, dan semuanya itu nama-nama itu di-store pada Allah. Maka jaga-jagalah kita. Maka masa setorannya pas kita lagi tidur. Ya enggak, tidur. Masa kita tidur disodorin gitu. Kan gak enak. Seperti itu, misalnya ada tamu di ruang tamu. Kita lagi tidur di kamar, diangkatin, ditaruh di ruang tamu. Di ruang tamu sedang ada tamu-tamu mulia nih. Gimana perasaan kita kira? Gimana perasaan kita? Kita tidur, diangkatin. Apalagi nih pengantin baru kan? Pengantin baru menikah. Ya belum nikah pengantin baru. Kemudian tidur kesiangan. Sementara di luar mertuanya, paman-paman istrinya sudah siap dengan hidangan makan misalnya. Ini si pengantin baru, si laki-laki masih tidur. Diangkat sama sang istri yang kebetulan kuat kan, diangkat. Disajiin di depan para keluarga si istri. Masih aja tidur, bangunin. Mas, bangun. Ya, bangun. Ternyata di sana udah ngumpul keluarga kan, malu nggak? Kira begitulah ya. Tidur di kelambu, tidak waktunya tidur, malaikat datang. Disodorin. Nggak enak dilihat. Mangap lagi. Ngorok lagi. Kakinya menjulur kelambu lagi keluar. Ya, jadi tidur yang sunnah itu yang piring kanan itu. Ya, insya Allah nggak ngorok. Alhamdulillah nggak ada yang ngorok ya. Nggak salah ya. Tidak salah ya. Tidak salah ada yang ngorok. Pesan Abuya selama di surau ini fokus pada kurikulum yang beliau tuliskan. Yang lagi wirid-wiridan, istiqomah nih wiridannya di luar nih, buat skip dulu. Lanjutin nanti setelah suluk. Ini belajar sabar nih, belajar amanah. Ini jangan membuat mental khawarij di sini. Khawarij itu jangan kita terlalu jauh. Khawarij itu adalah pada masa Rasulullah oleh Dzul Khawaisurah. Khawarij itu adalah pemberontak sebuah negara. Enggak, Khawarij itu dimulai dari karakter kita. Kita ada karakter Khawarij lah. Kita sedang berjamaah menggunakan patron apa yang disepakati. Kita bikin patron sini, itu jiwa Khawarij. Maaf, saya terus terang menyampaikan. Pemberontak kecil, mikro pemberontak, small pemberontak. Emangnya dengan patron yang Abuya sampaikan itu Abuya main-mainin kita? Emangnya Abuya main kita? Kan mau dibawa juga. Emangnya kita menganggap kurang patron itu? Kita punya patron hebat loh. Aku tawasulnya hebat. Iya hebatnya sendiri. Emangnya sama aja menuduh guru kita kan? Membuat patron ecek-ecek. Mohon maaf ya, yang punya patron sendiri. Ya. Nah, adapun yang kita tambahkan itu saya udah izin beliau. Karena nggak mungkin beliau nulis nama sendiri kan, masa dia punya nulis nama sendiri. Kita masukin Fatihah pada Ani, mana ada beliau begitu? Ya kita lah yang nulisnya. Sama beliau, nggak mungkin dong beliau yang nulisin. Kita yang paham. Berarti beliau yang aneh gitu. Ilaha hadrati aneh, nggak mungkin. Kita aja yang bijak. Jangan khawatir, patron kita itu udah luar biasa. Ya, kefiatnya kita itu udah biasa tuh. Setelah Rasulullah, terus di bawah itu siapa tuh? Makanya nggak usah disohirkan lagi namanya kayak begitu. Udah ikutin aja. Belajar sabar di sini. Kita kan tergoda sama bilangan, tapi sabar nggak lulus. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku lebih dekat lagi kepada dia satu. Nih. Asta. Segini, zira'.
Zira ini hasta ya. Hasta. Hasta. Tekor nggak dia? Sebetulnya Allah tekor nggak gitu? Kalau pakai hitungan matematika ini tekor namanya Allah itu. Allah kita istilahnya kalau duit nih kita kasih Allah 1.000, Allah balas 10.000, tekor nggak Allah? Ini matematika nih, kita nggak bicara keluasan mahanya Allah, bukan. Nilai begitu tekor nggak yang beri itu? Rugi dong. Allah begitu kelakuannya. Siapa mendekat padaku 1 jengkal, aku dekat pada dia lebih. Itu secara empirik itu tekor. Tapi karena Allah maha luas, ya kalah kita. Kita mendekat 1 jengkal, Allah dekat sini, tenggelam nggak kita? Tenggelam nggak kita? Fana nggak kita di situ? Kata lain Allah tidak pernah berjarak. Makanya Allah tak berjarak. Maka dalam kitab Imam Tahawi mengatakan wala tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtara'an. Allah tak pernah diliputi oleh jarak. Allah tak pernah diliputi oleh mata angin. 6 penjuru, 9 penjuru, 12 penjuru, penjuru tak terbatas, penjuru tak terhingga. Allah Maha Suci dari jarak. Allah la tahwihi al-masafah. Allah tidak berjarak. Itu maksudnya. Ya kan? Ini bentangan diri kita nih. Bentangan dimensi kita. Kita dekat pada Allah 1 jengkal. Allah dekat 1 itu. Tenggelam gak kita? Hanyut gak kita? Hilang gak kita? Nah, itu maksudnya fana di situ. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika dia mendekat kepadaku dhira', aku lebih dekat lagi ba'. Hilang enggak kita di situ? Hilang, ketabrak kita. Kita ketabrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika dia datang kepadaku berjalan, aku balas menuju padanya yang cara berlari. Kira itu bahasa simbolis Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Mau usaha kita seperti apapun, Allah lebih dahulu dari usaha kita. Nah, kemudian di sini dikatakan fase-fasenya. Jengkal, hasta, ba, kalau ini apa? Bentang. Depa ya. Ba. Jika jalan, Allah balas berlari. Kira begitu. Nah, tekor enggak Allah? Karena Allah maha rahmah, Allah tak pernah tekor. Tapi secara empiris itu tekor. Dikasih 100, Allah balas 1.000. Ya rugi dong. Rugi dong 900 berapa? 950. 900 ya. 90. Nah. Kita beri 100.000, Allah balas 1 juta. Rugi dong 900.000. Aslinya kan begitu. Cuman karena Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai', rahmatku luas terhadap segala sesuatu. Ya, akhirnya ya apa? Allah perlakukan kita seperti itu. Mau apa lagi kita ngapain? Ya kita dilayani oleh Allah. Tugas kita apa? Ya udah patuh aja pada Allah. Ridho, anteng. Adapun sunatullah kehidupan ikuti. Ada masalah ekonomi, semakin giat. Jangan kehilangan akal. Jalin silaturahim, jalin hubungan yang baik dengan orang lain. Masa orang dapat rezeki, masa kita. Sejatinya itu potensi rezeki itu sama loh. Cuman sejauh mana kita melempar kail itu aja. Nah, jadi tidak ada yang aneh-aneh, itu nggak ada ya, nggak ada. Allah tuh maha adil, maha baik. Masalah dengan keluarga, ya baik-baik sama keluarga. Jika bisa dibicarakan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan ngambek-ngambek. Ya. Jangan pakai chat. Nah, handphone matikan tuh. Ya. Handphone matikan. Udah dikumpulin ya. Nah, di sini dari hadis ini kita belajar bahwa betapa diri kita ini bukanlah siapa-siapa. Betapa diri kita ini tenggelam dalam kemahaluasannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa ketika kita bertindak, bukanlah kita yang bertindak, tapi Allah yang kita bertindak. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Ketika engkau memanah, di saat engkau memanah itu Allah lah yang memanah. Maka bolehlah kita katakan wa ma dzakarta id dzakarta walakinna Allah dzakara. Tidaklah engkau berzikir ketika engkau berzikir, tapi Allah lah yang berzikir.
Al-Quran mengatakan seperti itu gaya bahasanya. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ya kita katakan, wa ma dzakarta idh dzakarta walakin Allah dzakara. Ketika engkau berzikir, tidaklah engkau berzikir ketika engkau berzikir itu kecuali Allah dan kamu berzikir. Ya, itulah. Terus apa usul zikir yang tinggi itu? Usul zikir yang tinggi itulah kita menyadari kehambaan kita dalam berzikir. Itu aja, kita nggak usah pengen makom, pengen kasyaf segala macam, nggak usah bikin begitu. Nah, ini di kitab ini jelaskan ada Syekh Ahmad beliau mengatakan Syekh Ahmad ini ketika menkhalwatkan para murid-muridnya, beliau lihat ini ada beberapa muridnya akan mencapai mukasyafah. Dalam proses zikirnya dia akan mencapai titik mukasyafahnya. Dia terus berzikir. Akhirnya ketika mencapai titik mukasyafah disuruh oleh gurunya untuk menghentikan zikirnya. Dihentikan karena khawatir ketika dia mukasyafah malah hanyut melihat dosa-dosa orang. Malah hanyut melihat hal yang tidak bisa dipandang. Ketika disingkapkan pandangannya, terkaburkan pandangannya kepada Allah. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dikira mukasyafah itu enak. Nggak enak loh melihat orang-orang berdosa. Nggak asik loh kita berwudhu sampai orang, terus kita melihat air bekas wudhunya kok hitam ya. Emang enak lihat gitu. Kok air kumuh-kumuhnya, kok air wudhunya kok bau ya. Mukasyafah penciuman. Mukasyafah pandangan. Emangnya enak mukasyafah? Kelihatan hantu nanti tiap jalan mana ketemu hantu. Nah, secantik-cantik kuntilanak kan ngeri juga gitu kan. Nah, kalau Neng aja bingung nanti di kuntilanak gitu, mikir-mikir juga. Nah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan, itu sekelumit hadis pertama tentang zikir. Izin Bu ya. Ya. Mohon izin Bu ya. Tadi masalah pujian diuji. Pada level kita ini seperti saya ini, kita nggak pantas untuk bilang bahwa saya diuji sama Allah. Jadi tepatnya bagaimana dengan level saya? Level apa? Yang punya level. Kita Kenal lagi sama Sali. pedes kali 3 ini. Enggak, itu tuh ungkapan tadi, kita tuh nggak pantas merasa diuji, itu kalimat hakikat. Tapi Allah mengatakan diuji kan? Ya udah terima aja kita diuji, nggak apa-apa. Ungkapan begitu Pak. Itu ungkapan Quran nih kok. Ungkapan Quran seperti itu. Itu yang tadi saya mengatakan itu bahwa hakikatnya kita sejatinya kita nggak pantas merasa diuji. Tapi kita maju ke depan keluar, iya kita diuji. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf misalnya. Allah uji kalian dengan ketakutan dan kurang harta dan segala macam. Allah mengatakan diuji. Berarti yang diuji siapa? Ya kita. Ya kita diuji. Siapa mengatakan? Ya Allah yang mengatakan. Ya udah kita terima aja. Pasrah aja istilah diuji, nggak apa-apa Pak. Itu bukan aib, bukan. Apalagi ngomong level kan, kena level lagi, mau ya lo punya level kan. Kalau hakikat tuh repot, yang kemari kena gitu. Kalau masuknya sudah di bab ridho, ujian itu sudah tidak ada. Makanya di Al-Hikam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan al-bala'u a'yadul muridin. Bala ujian itu justru menjadi hari raya bagi para murid. Murid baru loh. Murid aja semestinya udah merasa hari raya ketika diuji. Murid itu loh. Dianggap murid. Bukan. Si murid saja sudah harus bisa merasakan hari raya. Apalagi kalau murad di atas murid. Kalau murad itu sudah betul-betul merasakan warid. Kalau si murid masih berwirid. Tapi kalau murad yang dia rasakan tuh warid. Gitu. Tapi ketika si murid baru berwirid, itu sejatinya sudah ada warid yang mendahului. Tapi dia tidak merasakan, tidak memandang. Mau nih Pak Udin nih duduk sini, udah tonton pengen suluk sama Udin ya. Itu warid itu aslinya. Ada yang dikorbankan, nah merasa berkorban lagi kan. Nah, ada yang dikorbankan nanti. Nah, ada yang tinggalkan, lalu akhirnya blast jadi. Itu warid sejatinya di belakang yang membackup.
Warid itu adalah anugerah, sesuatu yang datang. Ya. Itu Pak Kolonel, aman, mau sebutin apa aja aman aja. Penting syarah kepada Allah. Ya, bahasa aja itu. Karena innal fil bayani la sihra, dalam penjelasan itu banyak sihirnya. Tadi kan kita aneh nyihir mulu tadi ini. Kata-kata gitu, jadi ketakutan, ternyata dipoles lagi, oh ternyata aman gitu kan. Itu bolak-balik syariat hakikat, kadang kemarifat, gitu aja bolak-balik kehidupan gitu. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah tuh setiap hari itu ya seperti itulah, ngurus-ngurusin gitu. Dengan segala macam warna-warni tajalli perbuatannya. Nah gitu ngurusin kita. Nah nikmati aja lah kita. Ya, berbuka nikmatin. Nah, berbuka sebentar, sebelum tutup. Rasulullah mengatakan sebaik berbuka adalah yang ditakjilkan ya. Definisi berbuka itu makan berat atau minum tuh sudah disebut berbuka enggak? Makan kurma sudah disebut berbuka. Udah tunai kan berbukanya kan? Udah kan? Nah, itu maksudnya. Itu aslinya begitu. Jadi jangan kalau belum makan nasi banyak, tidak dikatakan berbuka, salah. Kan yang disuruh kan berbukalah, bukan makanlah, nah, gitu kan. Minum juga berbuka kan? Iya kan? Apalagi yang kolu. Kolak. Kolu. Ini nggak enak live ini. Live lagi. Kolu, rokok dulu. Kolu itu berbuka. Belum lagi yang berbuka yang ngono kan di rumah. Ini puasa paru-parunya lapar kali. Bukan lambungnya paru-parunya. Paru lapar. Ya alhamdulillah ala kulli hal Allah izinkan kita untuk membersamai guru-guru kita di sini. Awalnya pengen disuruh itu barangkali kan, ternyata di sini alhamdulillah ridho aja lah ya. Itu Allah, ardullah wasi'u min Allah luas. Emang Allah di sana sama di sini beda. Enggak ya biar aja gitu tuh. Emang Allah di Madinah sama Allah di sini beda. Sama kan? Mau dibuang ke Merauke juga Allah sama kok. Mau bikin surah suluk di situ tuh Merauke. Jadinya ke atas juga. Ah iya. Iya. Lantas mana tuh? Aneh. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan siap-siap berbuka, tapi kalbu tetap zikir. Jangan ghaflah dengan makan. Mau diuji makan berbuka aja udah langsung lah. Gimana mau diuji sama yang nanti tidak sama nih berat itu. Langsung kalang kabut. Diuji makanan aja, diuji nikmat-nikmat, langsung lupa pada Allah. Lihat makanan itu, ar-razaknya Allah ingat. Allah beri rezeki itu yang diingat. Jangan nasi. Berubah nanti wiridnya. Latifah nasiyah. Latifah nasi nanti. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.